Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aurelia Sabrina Putri dari kelas 3C. Saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran menganalisis kehidupan masyarakat pada masa Hindu-Buddha. Masuknya kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Hubungan dagang antara India dan Cina semula dilakukan melalui jalur darat yang dikenal dengan jalur sutra. Jalur ini membentang dari Cina melewati Asia Tengah sampai ke Eropa. Sejak awal abad Masehi, jalur darat beralih melalui laut karena situasi jalan darat di Asia Tengah sudah tidak aman. Akibatnya rute perdagangan melewati Kepulauan Indonesia. Kepulauan Indonesia menjadi daerah transit perberhentian bagi pedagang-pedagang Cina dan pedagang-pedagang India. Terjadilah kontak hubungan Cina dan Indonesia atau India. Hubungan dengan kedua bangsa itu menyebabkan pengaruh Hindu-Buddha yang berasal dari India berkembang di Indonesia. Teori masuknya kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. Teori wasilah oleh N.J. Krom mengungkapkan proses masuknya kebudayaan Hindu-Buddha dibawa oleh pedagang India. Para pedagang India mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai budayanya kepada masyarakat lokal pada saat berlabuh di Kepulauan Indonesia. Pelayaran saat itu sangat bergantung pada musim angin, sehingga membuat mereka menetap beberapa lama sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Teori Kraktiya. Ada 3 pendapat mengenai proses penyebaran kebudayaan yang dilakukan oleh golongan Kraktiya. Satu, para ksatria India ada yang terlibat konflik dalam masalah perebutan kekuasaan di Indonesia. 2, golongan Kraktiya di India membawa pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia. 3, sekitar abad ke-5 ada di antara para keluarga kerajaan di India Selatan melarikan diri ke Indonesia sewaktu kerajaannya mengalami kehancuran. Teori Brahmana oleh J.C. Van Leur. Kebudayaan Hindu-Buddha India yang menyebarkan ke Indonesia dibawa oleh golongan Brahmana. Teori arus balik. Setelah memperoleh ilmu yang banyak, mereka kembali ke Indonesia untuk menyebarkannya. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap masyarakat Indonesia. 1. Bidang pemerintahan. Sebelum unsur kebudayaan dan agama, Hindu-Buddha masuk masyarakat dipimpin oleh seorang kepala suku yang dipilih oleh anggota masyarakatnya. 2. Bidang sosial. Dalam bidang sosial ditandai dengan munculnya perbedaan yang tegas antara kelompok masyarakat. 3. Bidang ekonomi. Sejak terbentuknya jalur perdagangan laut yang menghubungkan India dan Cina, kegiatan perdagangan di Kepulauan Indonesia berkembang pesat. 4. Bidang agama. Hubungan antara Indonesia dan pusat Hindu-Buddha di Asia berawal dari hubungan dagang antara Indonesia, India, dan Cina. 5. Bidang kebudayaan. Setelah masuknya unsur kebudayaan dan agama Hindu-Buddha, terjadilah proses perpaduan antara dua kebudayaan tersebut. Perpaduan ini disebut perpaduan akulturasi. Kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. 1. Kerajaan Kutai. 2. Kerajaan Tarumanegara. 3. Kerajaan Sriwijaya. 4. Kerajaan Mataram kuno. 5. Kerajaan Mendai. 7. Kerajaan Kediri. 8. Kerajaan Singhasari. 5. Kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, peninggalan masa-masa Hindu-Buddha. 1. Candi dan stupa. 2. Gapura. 3. Perkirtaan. 4. Patung atau arca. 5. Relief. 6. Prasasti. 7. Kitab. 8. Wayang. 9. Upacara keagamaan.